Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali lagi teman-teman wartawan, infotainment, media yang hari ini berkenan hadir dalam rangka bersilaturahim. Mudah-mudahan dibalas pahala yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Pertama, saya ingin meluruskan dulu ya, bahwa Pak Suwarna itu bukan panitia, tapi Pak Suwarna adalah calo, broker yang menyambungkan acara antara panitia dengan saya. Nah, saya ingin sampaikan bahwa dari sejak awal Pak Suwarna itu tidak jujur dalam mengundang lokasi acara. Ini undangan dia kepada saya dan ini saya diblokir. 26 September 2 titik, siang Masjid Besar Pangalengan, malam Masjid Cisewu Pangalengan Kiai. Jadi tidak ada undangan ke Garut. Ini chat yang pertama. Kedua, mungkin teman-teman pernah melihat saya buat video akan hadir insya Allah di Cisewu. Dia kirimkan spanduk ya tanpa ada alamat Garut, dan di sini dia tulis video kiainya buat meyakinkan mereka, kiai, buat warga Pangalengan Bandung, jangan lupa ya, hadirilah acara pengajian tablik akbar bersama saya Ustadz Solmed pada tanggal, tempat, jangan lupa datang, ada di brosur. Jadi dari awal dia sudah menyampaikan bahwa acara di Pangalengan Bandung bukan Garut. Berikutnya dia juga kirimkan, nah ini di Pangalengan, ini tanpa ada penjelasan, dan dia tulis semuanya di Kabupaten Bandung, Kecamatan Pangalengan Kiai. Nah ini yang harus saya luruskan pertama, bahwa panitia yang mengundang lewat Pak Suwarna ternyata sampai ke saya infonya bukan di Garut tapi di Pangalengan. Nah ini saya luruskan, dan Pak Suwarna itu bukan panitia, tapi dia adalah broker, calo untuk acara. Baik, karena dia tidak menyadari bahwa terlalu banyak kesalahan yang dia lakukan, ya, sehingga asik dia bicara, melontarkan ungkapan-ungkapan, tulisan-tulisan yang isinya pencemaran, melontarkan ungkapan-ungkapan, tulisan-tulisan yang isinya pencemaran, fitnah, berita bohong, karangan. Ya, saya tentu sebagai warga negara Indonesia punya hak untuk melakukan pembelaan dan klarifikasi atas segala pernyataannya. Sehingga kemarin saat saya sudah sampaikan 2 kali 24 jam Anda melapor ke polisi, atau Anda minta maaf, atau saya akan laporkan tetap pada hari Selasa. Dari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, 4 hari saya tunggu. Tapi tidak ada iktikat baik dari Pak Suwarna dan Pak Tisna. Maka sesuai dengan janji saya, tanggal 5 kalau tidak salah ya, tanggal 5 Oktober, saya secara resmi mengadukan dan melaporkan persoalan ini ke Ditreskrimsus, ya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat. Nah, siapa yang saya adukan dan saya laporkan? 2 orang. Pertama Pak Suwarna, yang kedua Pak Tisna. Jadi saya hanya ingin menyampaikan, saya tidak ingin banyak membuat opini, saya tidak ingin banyak berdebat. Apa yang Pak Suwarna dan Pak Tisna sampaikan, silahkan saudara selesaikan saja di mata hukum di Polda Jawa Barat. Dan pasal yang kita kenakan semua rata-rata undang-undang. Nah ini pasal yang pertama ya, undang-undang ITE, dari mulai pasal 27, kemudian pasal 36 dan pasal 51. Nah itu ancamannya 12 tahun penjara dan denda 12 miliar. Nah jadi
Ini resmi sudah saya laporkan, sudah saya adukan, sudah saya sampaikan beserta bukti-bukti yang saya miliki untuk diproses oleh kepolisian. Sementara itu, ini sengaja saya tutupi karena mungkin ada beberapa hal yang sifatnya rahasia ya, takut nggak enak. Pak Ustadz ke kanan Pak Ustadz. Beberapa hal yang sifatnya rahasia ya, takut nggak enak. Pak Ustadz ke kanan Pak Ustadz. Kiri boleh kiri. Oke. Kiri boleh. Itu pasalnya sendiri, Ya. pasal 32 itu menyangkut apa ya, Pak? Ya, semua menyangkut serangan-serangan kepada kehormatan orang ya. Pada intinya pasal yang kita kenakan adalah pasal penyerangan terhadap kehormatan, pencemaran, dan itu semua ya harus dipertanggungjawabkan. Beda sama hate speech. Kalau hate speech itu kan hinaan, dikatain apa gitu. Nah, itu hate speech. Tapi kalau ini pencemaran. Jadi kalau pencemaran itu ya tuduhan saudara kepada orang lain harus dibuktikan secara hukum. Dan saya sebagai warga negara memilih mengambil hak untuk menyelesaikan itu ya secara adil, bahwa tidak oleh saya, tidak oleh Pak Suwarna dan Pak Tisna, tapi oleh kepolisian. Nah, agar polisi nanti melihat dengan baik bukti-bukti yang ada. Nah, kemudian tentu sebagaimana yang tertulis di laporan ini akan dilanjutkan untuk penyelidikan. Lanjut penyidikan sampai proses berikutnya. Ustadz, kalau nggak salah kemarin Pak Suwarna atau Ya. temennya juga bilang katanya lokasi yang disebut itu tuh sebenarnya perbatasan antara Cisewu, Pangalengan dan ini Garut katanya. Apa Kalau perbatasan nggak mungkin 2 jam. katanya Pak Ustadz dari sendiri udah titik- tahu. Di Iya, map taunya juga kan- pas sore. Oh, pas baru sore. Pas sore kan jam 3 mereka datang ke saya Mhm. ngasih kabar. Yuk berangkat. Berangkat kemana? Orang acaranya malam di Pangalengan. Hmm. Loh, ini 2 jam Ustadz, jalannya belekok-lekok. 2 jam. Emang di mana nih? Garut. Ya udah, saya diem lah. Saya suruh berangkat duluan. Nah, sambil saya istikharah, ba'da maghrib saya jamak, baru saya jalan. Padahal secara hukum saya tidak punya kewajiban untuk datang karena semua undangan yang tertera adalah ini 2 jam Ustadz, jalannya belekok-lekok. 2 jam. Emang di mana nih? Garut. Ya udah, saya diem lah. Saya suruh berangkat duluan. Nah, sambil saya istikharah, ba'da maghrib saya jamak, baru saya jalan. Padahal secara hukum saya tidak punya kewajiban untuk datang karena semua undangan yang tertera adalah Pangalengan, Bandung, bukan Garut. Itu mah karena saya kasihan aja sama panitia, sama Pak Suwarna. Rasa kemanusiaan sebetulnya lebih besar. Nah, sudahlah saya kasihan. Ada bencana di depan. Nggak bisa datang dan nggak bisa lewat. Dan katanya itu Katanya bukan jalan longsor. Ustaz, bukan jalan longsor, gimana tuh? Nah, makanya saya bilang buktikan saja nanti di hukum. Kan setiap orang bisa membela diri. Nah, hari ini saya tidak ingin membela diri, hari ini saya tidak ingin melontarkan opini. Pak Suwarna dan Pak Tisna silahkan selesaikan di kepolisian. Berarti Dan saya yakin polisi akan memanggil, baik memanggil saya maupun memanggil saudara berdua untuk diambil keterangannya. Jadi kalau kita hanya lontar di media, itu hanya main pingpong, opini yang dimainkan. Katanya. Tapi kalau sudah masuk ke ranah hukum, saya sudah laporkan Pak Tisna dan Pak Suwarna
maka yang akan digali adalah fakta, bukan opini. Nah, itu yang saya lakukan hari ini. Ustadz, katanya Tisna ini kan panitia, dia ketua panitia. Beliau heran kenapa beliau ikut-ikutan dipolisikan, salah beliau apa katanya. Karena sudah membayar. Soal salah nanti kita tunggu di kepolisian. Salah Pak Tisna banyak, sudah saya buat satu bundel. Ada buktinya Ada, jangan sekarang. Nanti di kepolisian saja. Suwarna dan teman-temannya dan Tisna, Pak Lurah dan Pak RW juga katanya kemarin ingin menyampaikan ingin bertabayun katanya sama Ustadz. Apakah sudah ada kontak atau komunikasi? Belum ada komunikasi kepada saya, belum ada informasi untuk bertemu saya. 4 hari sudah saya sampaikan. Kalau tidak, maka saya akan laporkan resmi ke Polda Jawa Barat. Artinya kesempatan itu panjang, 4 hari. Nah, dia bisa ke Jakarta, ngapain nggak nemuin saya? Kalau niatnya baik. Nah, ya sudah, saya ke Polda akhirnya. Ke Polda Jawa Barat.